Ibrani 9 ayat 23 sampai 29 demikian. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah disucikan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri harus disucikan dengan persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kita. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Namun sekarang ia hanya satu kali saja telah menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan korban dirinya. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Sampai di sana. Yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Setia tanpa batas. Ini tuh sebetulnya kata-kata yang enak untuk orang yang punya wibawa, yang punya otoritas, dan mengharapkan kepada yang lainnya untuk itu. Artinya gini, orang tua nih kita punya otoritas, punya wibawa. Kita minta anak kita setia, anak kita nurut. Yang enak kan orang tuanya ya, yang menuntut untuk anaknya nurut, setia, berlaku baik kepadanya. Dibalik nih, si anak kata yang sama, setia tanpa batas, enak nggak? Buat si anaknya yang dituntut setia. Belum tentu ya. Sama seorang pemimpin mengatakan kepada anak buah yang dipimpinnya, kamu harus setia kepada saya dalam segala sesuatu, bahkan sampai akhir. Pemimpin ini enak kan menggunakan kata ini? Menggunakan kata setia untuk orang yang dipimpinnya. Tapi anak buahnya enak gak dengernya? Enak gak dengernya bahwa kamu harus setia sampai akhir, setia kepada aku. Di partai ada mengatakan harus tegak lurus, tidak boleh melenceng. Ini yang dipakai oleh para pemimpin. Para pemimpin partai, pemimpin negara kita ya. Rakyatnya harus setia. Rakyatnya harus tunduk, bayar pajak. Ini kan kata yang enak dipakai oleh para pemimpin yang punya otoritas, yang punya kekuasaan. Kalau nggak setia, ada
hukumannya. Tapi untuk orang yang rakyatnya nggak enak. Kalau ini diterapkan buat kita nih pada Tuhan, enak nggak? Kamu harus setia kepada Tuhan tanpa batas. Kadang kita mikir-mikir lagi ya. Apalagi kalau ada para pendeta kayak saya nih yang memanipulasi. Membuat ayat tersebut seakan-akan sebuah kalimat kata yang bisa menekan. Kamu harus setia, bayar perpuluhan. Pokoknya ada atau enggak ada duitmu, perpuluhan itu wajib. Gimana? Mau enggak? Kalau enggak setia, tuh tingkap Tuhan itu, tingkap rezekimu itu akan ditutup. Kamu enggak akan mengalami damai sejahtera dan yang lainnya. Enak enggak sih dengernya kalau gitu? Kalau kita punya duit, kekayaan banyak ya enak-enak aja mungkin ya. Tapi kalau kayak janda miskin gimana ya? Duitnya hanya 2 peser uang tembaga gitu ya. Membutuhkan sebuah pemahaman yang benar tentang makna dari sebuah kesetiaan. Hari ini nih kita akan belajar tentang kesetiaan yang dilakukan, dijalankan oleh Tuhan Yesus. Jadi dari kitab Ibrani 9 ini. Kalau kita membaca kitab Ibrani, ya saya suka mengingatkan, kita harus juga membaca bagian dari perjanjian lama. Kitab Taurat, dan khususnya kitab Imamat. Supaya jelas. Ibrani berarti surat kepada orang Ibrani, orang Yahudi yang tahu, mengerti tentang hukum Taurat, tentang kaidah keimaman. Zaman dulu dalam kitab Imamat itu ada banyak ketentuan tentang orang itu beribadah, tentang imam yang harus membawa persembahan, mewakili umat datang kepada Tuhan. Jadi disitulah imam memperagakan, membawa hewan korban, menyembelihnya, mempersembahkan, hewannya dibakar, darahnya dipercikan. Lalu imam ini jugalah khususnya imam besar. Dan hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang yang maha kudus itu. Kalau orang yang lain, yang biasa-biasa, tidak boleh. Nah, oleh penulis surat Ibrani ini, dikatakan ini tuh sebenarnya gambaran. Gambaran yang ada yang diberitakan di perjanjian lama yang kemudian digenapi sepenuhnya oleh Tuhan Yesus. Kalau imam besar tadi dikatakan atau para imam, mereka mempersembahkan persembahan bukan darahnya sendiri, tetapi darah hewan kurban itu. Supaya apa? Dengan persembahan itu manusia yang berdosa didamaikan. Tapi dosanya terus berulang-ulang terus. Makanya hewan kurban itu jadi laku. Tiap tahun, tiap hari perayaan terus menerus ada untuk dipotong, sembelih, dikorbankan. Iya, kalau yang punya duit bisa beli. Gimana kalau yang belangsa? Mau beli untuk korban pendamaian, korban penghapus dosa,
Nggak bisa juga. Terpaksalah kumpulin nebeng rame-rame. Nah ini gambaran sebenarnya. Yang ditegaskan oleh kitab Ibrani, imam itu membawa persembahan, mengorbankan korban darah, bukan darahnya sendiri. Iya. Kalau darahnya sendiri mati juga dong di situ ya. Tapi darah hewan. Nah sekarang imam besar ini yang sebenarnya datang dalam diri Yesus Kristus yang mempersembahkan dirinya sendiri, darahnya sendiri untuk pendamaian dosa-dosa Anda dan saya. Loh kenapa? Harus didamaikan dengan darah Kristus. Karena menurut keyakinan iman kita, tak ada di antara kita satupun yang bisa menebus segala dosa, kesalahan dengan apa yang ada pada diri kita sendiri. Membeli hewan korban banyak pun, melakukan tindakan-tindakan yang baik, amal saleh sekalipun, tetap saja dosa itu tidak pernah akan bisa hilang. Nah, Yesus Kristus inilah ditentukan yang sudah digambarkan dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat ini, yang dihadirkan kemudian untuk menjadi jalan keluar yang terbaik. Jadi hanya satu kali saja pengorbanan. Ia menyerahkan nyawanya, menyerahkan tubuhnya, darahnya untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah disinilah yang mau kita belajar. Kau mau Yesus yang tidak berdosa menjadi tanda petik berdosa, mengorbankan dirinya untuk kita. Ini kan sesuatu yang memang tidak mudah. Maka disinilah kita bicara tentang setia tanpa batas. Jadi sebagai anak, sebagai domba sembelihan, ya tanda petik ya perumpamaan itu, bahwa Yesus setia sampai akhirnya. Ia mengorbankan dirinya, mengorbankan tubuhnya, darahnya, supaya solusi manusia untuk kembali bisa mendapatkan hidup yang kekal, untuk selamat itu dimungkinkan. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak merasa tertekan? Sama seperti kita suka tertekan kalau suruh bayar pajak begitu. Kalau suruh setia mengikuti peraturan-peraturan, kuncinya sebenarnya sederhana. Yesus sebagai anak Allah, ia punya hubungan yang sangat istimewa dengan Allah. Begitu dekatnya. Begitu dekatnya dan ia memahami, merasakan cinta kasih Sang Bapa itu. Jadi ia bisa taat dan setia oleh karena ia mengasihi Bapaknya. Dia tahu apa yang harus dilakukan oleh Sang Bapa untuk menebus umat manusia. Maka ketika menjalaninya, dijalankan dengan kerelaan. Dengan kesetiaan itu tanpa batas. Nah pada saat ini, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus kan juga diminta bukan hanya menikmati karya penebusannya, yaitu kehidupan yang kekal, itu sudah pasti. Bahwa kita menikmati kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kita tahu nanti tujuan akhirnya kemana. Bukan hanya itu sebenarnya. Tapi kita diminta juga setia tanpa batas sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Jadi Yesus mengerjakan keselamatan yang diprakarsai oleh Allah Bapa itu, membuahkan hasil keselamatan buat kita. Tapi sekaligus juga ini merupakan contoh bahwa manusia pun bisa taat setia tanpa batas. Yesus membuktikan itu. Lalu apa yang harusnya mendasari kita supaya kita mampu untuk taat? Taat beribadah, taat tekun berdoa, membaca Alkitab. Setia untuk melakukan firman Tuhan. Kuncinya juga sederhana. Milikilah cinta kasih. Cinta kita kepada Allah. Nah, kalau kita merasakan pengorbanan Yesus, Allahku mengasihi aku sedemikian rupa. Dia sangat peduli dan dia sangat begitu luar biasanya mau berkorban anaknya yang tunggal itu. Kita menerimanya, merasakannya. Maka cinta itu akan timbul dalam hati kita. Anda dan saya dicintai oleh Tuhan. Dikasihi dengan kasih yang luar biasa. Disitulah akan tumbuh bahwa, oh saya mesti juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan dengan terpaksa. Ini contoh yang umum ya, contoh umum saja. Ibu-ibu, oma-oma, kalau kita membesarkan anak dari kecil dengan cinta kasih, dengan sayang yang luar biasa. Anak kita masih bayi, nangis tengah malam. Padahal kita sudah capek kerja di siang hari. Lalu kita tergerak, kita bangun. Bukan diomelin tuh anak. Diem lo, gua mau tidur juga, ganggu mulu. Bukan begitu. Tapi anak disentuh, dilihat apakah popoknya basah, apakah dia lapar. Kalau popoknya basah, kita ganti, kita tepok-tepok. Oh iya ya nak, kamu kedinginan ya. Mama bersihin dulu ya ompolnya. Kita ganti yang baru ya. Kamu lapar ya? Sini mama gendong, mama susuin. Ditepok-tepok dengan kasih sayang. Ini waktu bayi. Waktu besar, dia tumbuh juga begitu. Ketika ia melakukan hal-hal yang menurut kita membahayakan, tidak langsung disentak. Jangan begitu, jangan begini. Anak bandel, nggak tahu aturan dan macam-macamnya. Tapi kita rangkul, kita belai, kita tunjukkan jalan yang baik, cara yang benar. Ketika ia jatuh ke sandung, bukan mejanya yang dipukul, bukan lantainya yang dipukul. Tapi kita raih anak kita. Terus sampai besar, ketika sekolah, mungkin dia sedih, nilainya jelek, lapornya. Jangan buru-buru diomelin. Kata mama juga belajar. Kalau begini kan malu-maluin. Kamu nilai jelek begini. Iya disambut, dipeluk. Apa yang kamu tidak bisa? Dampingi dengan baik. Saya yakin kalau anak diperlakukan dengan penuh cinta kasih. Kita tidak minta dia berbakti pun, dia akan berbakti sendiri. Saya kemarin lihat video hampir nangis ya. Kenapa? Ada seorang pria ganteng gagah, mungkin kayaknya dia sudah berhasil dalam karirnya, dalam hidup. Ada mamahnya terbaring, sedang sakit, usianya sudah tua,
Rasanya susah untuk makan, susah untuk bergerak, tergeletak di kamar tidur. Lalu dia datang, kemudian nutup bantalnya di mukanya, mencandain si mamanya, main cilukba, main apa dengan mamanya. Dulu mama memperlakukan saya begini, saya juga akan menyayangi. Dia memeluk mamanya, memindahkan mamanya ke tempat yang nyaman, mengganti popoknya dengan sukacita. Lalu dia mengatakan, "Mama udah makan belum?" Gitu. Dia suapin. "Oh, mama badannya panas sih, kenapa?" Dia peluk. Apakah anak ini terpaksa melakukannya? Saya melihat itu jauh dari keterpaksaan. Tidak usah dia ditekan, tidak usah dia disuruh-suruh untuk berbakti pada orang tuanya, dia akan berbakti pada orang tuanya sendiri. Mungkin kita di sini juga harusnya introspeksi sendiri. Kenapa anak-anakku bandel? Kenapa anak-anakku susah diatur? Kenapa anak-anakku tidak berbakti? Jangan-jangan kita nih yang salah untuk memberikan teladan. Bisa ngajar, bisa ngomong, ini harus begini, ini harus begitu. Tapi kita tidak memperagakan menjadi contoh. Yesus kasih contoh. Dia mengajarkan cinta kasih. Dia mengajarkan ketaatan seluruh hidupnya tuh dari lahir sampai mati kayu salib sampai naik ke surga. Dia mencontohkan. Sekarang kita bisa nggak jadi contoh? Jangan kita mengatakan, saya sudah tua Pak Pendeta. Saya sudah bawa tanah ini. Sudah terlambat. Ucapanku memang begini kasar. Gayaku kayak begini. Jangan begitu. Mumpung masih ada hari yang Tuhan berikan buat kita. Belum terlambat kita menjadi contoh figur orang yang setia nih kepada Tuhan. Tanpa batas. Ada batasnya kalau umur kita sudah selesai. Kalau Tuhan sudah panggil. Tapi tema ini tanpa batas itu adalah dengan sepenuh hati. Dengan segala kekuatan kita. Maka kita akan setia kepada Tuhan. Kuncinya sederhana. Rasakan cinta kasih Tuhan. Rasakan bahwa dia sudah menebusmu dengan darah yang kudus itu. Bukan dengan darah hewan, tapi darahnya sendiri yang membasuh kita. Maka cinta itu sangat mampu untuk menolong kita untuk setia. Tanpa diminta pun kita harusnya setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.